Bayangkan sebuah ruangan ganti yang penuh dengan ego setinggi langit, tiba-tiba menjadi sunyi senyap hanya karena langkah kaki satu orang. Dia bukan sekadar pelatih, dia adalah badai yang dirindukan sekaligus ditakuti. Saat banyak orang mengira eranya sudah habis, Santiago Bernabeu justru memanggil kembali sang penerjemah yang telah bertransformasi menjadi The Special One. Ya, lupakan sepak bola indah yang mendayu-dayu. Selamat datang kembali di era di mana hasil akhir adalah tujuan utama, dan disiplin adalah hukum rimba. Mourinho dikabarkan resmi kembali ke Real Madrid. Tapi ini bukan sekedar reuni romantis, ini adalah misi pembersihan besar-besaran. Pertanyaannya, siapa pemain bermuka dua yang bakal didepak pertama kali? Mari kita bedah nalar di balik keputusan gila Florentino Perez ini. Halo Madridista di seluruh penjuru dunia, kembali lagi bersama kanal Lapangan Hijau. Dan hari ini kita tidak sedang membicarakan rumor transfer biasa, kita sedang membicarakan pergeseran besar di ibu kota Spanyol. Real Madrid, klub dengan koleksi trofi Liga Champions terbanyak, tampaknya mulai jenah dengan tren manajemen yang terlalu lembut kepada pemain. Setelah periode sukses yang penuh harmoni, manajemen El Real mencium aroma kepuasan diri yang berbahaya di skuad mereka. Ada pemain yang mulai merasa lebih besar dari logo klub di dada. Dan bagi Presiden Florentino Perez, hanya ada satu penawar racun untuk ego yang meluap-luap itu. Dia adalah Jose Mourinho. Kembalinya Mo bukan hanya soal taktik pertahanan rendah atau serangan balik kilat. Ini adalah pesan keras dari manajemen. Buang semua ego atau silahkan angkat kaki. Kenapa harus Mourinho? Padahal di luar sana ada nama-nama mentereng lainnya. Jawabannya sederhana, yaitu mentalitas perang. Real Madrid saat ini dihuni oleh talenta muda luar biasa seperti Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappe. Namun seiring dengan kesuksesan, muncul tantangan baru yaitu menjaga rasa lapar akan gelar. Mourinho dipilih karena dia adalah pakar dalam menciptakan mentalitas kita melawan dunia. Florentino Perez sadar bahwa untuk memenangkan trofi di era sepak bola modern yang super padat, Anda tidak hanya butuh pemain berbakat, tapi Anda butuh tentara yang siap mati di lapangan tanpa banyak protes. Nah, ini bagian yang paling panas. Jose Mourinho punya sejarah panjang menyingkirkan bintang-bintang yang dianggapnya sebagai benalu atau tidak mau tunduk pada sistem. Kini, radar Mourinho sudah menyala. Kabar dari internal menyebutkan bahwa Mourinho sudah mengantongi daftar nama pemain yang dianggap terlalu santai atau lebih fokus pada citra pribadi daripada performa tim. Mourinho tidak akan mentoleransi pemain yang malas turun membantu pertahanan. Jika Anda seorang penyerang sayap yang hanya menunggu bola, bersiaplah menghuni bangku cadangan atau bahkan tribun penonton. Mourinho akan menunjuk pemimpin baru yang murni berdasarkan kerja keras, bukan sekedar senioritas. Ini adalah revolusi kebudayaan di ruang ganti Madrid. Banyak yang mencibir bahwa Madrid bakal bermain membosankan. Tapi tunggu dulu, Mourinho saat ini telah mengadaptasi taktiknya. Dia tetap mengutamakan pertahanan yang solid karena trofi dimenangkan dari lini belakang. Namun dengan kecepatan transisi pemain muda Madrid, kita mungkin akan melihat versi serangan balik yang paling mematikan dalam sejarah sepak bola. Bayangkan Bellingham sebagai jenderal di tengah dan Vinicius yang berlari seperti peluru dalam skema serangan balik 3 sentuhan. Ini bukan sekedar parkir bus, ini adalah jebakan maut yang terorganisir. Hubungan antara Mourinho dan Perez selalu unik. Mereka adalah dua sosok pemimpin yang saling menghormati. Perez tahu bahwa dia membutuhkan penjaga stabilitas untuk melindungi investasinya, sementara Mourinho butuh panggung terbesar di dunia untuk membuktikan bahwa dia belum habis. Ini adalah aliansi strategis untuk memastikan Real Madrid tetap menjadi raja Eropa yang ditakuti, bukan hanya dikagumi. Jadi, apakah kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid akan menjadi sebuah mahakarya atau justru bencana yang meledak di tengah jalan? Satu yang pasti, Liga Spanyol tidak akan lagi membosankan. Konferensi pers akan kembali panas. Persaingan di lapangan akan menjadi lebih fisik. Dan ruang ganti Madrid akan bersih dari para pemain yang hanya ingin numpang tenar. Mourinho datang dengan satu janji, yaitu trofi. Dan untuk mendapatkan itu, dia tidak keberatan menjadi orang jahat yang menendang keluar ego-ego besar dari pintu keluar Bernabeu. Bagi kalian pendukung Real Madrid, siapkan jantung kalian. Karena perjalanan ini akan penuh dengan drama, intrik, dan kemungkinan besar perayaan juara. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mourinho adalah orang yang tepat untuk mendisiplinkan skuad bertabur bintang Madrid saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini. Sampai jumpa di berita panas berikutnya. Hala Madrid!